Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di mana kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam channel YouTube saya, di mana saya akan menjabarkan pendapat saya mengenai teori dalam berinvestasi emas dalam masa kini. Pada kesempatan kali ini, yang terhormat kepada dosen pembimbing saya, Ibu Fitri, dalam Fakultas Ekonomi Mikro. Perkenalkan saya dengan Asmawati, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semuanya, yaitu di mana dalam kebutuhan pembelian emas, trending emas, yang menurut pendapat saya adalah itu sebuah kebutuhan sekunder dan kebutuhan primer, di mana kebutuhan sekunder itu adalah yang timbul dari sebuah keinginan dari konsumen tersebut untuk memiliki, membeli, mengoleksi, karena di mana kebutuhan itu sebagai tren tanpa mempertimbangkan bahwa aspek ekonomi dan investasi atau keamanan finansialnya. Lalu untuk kebutuhan primer tersendiri, di mana kategori primer itu konteksnya dalam hal tertentu. Untuk kebutuhan primer itu digunakan atau mungkin dialihfungsikan kepada kebutuhan di mana untuk acara-acara adat di wilayah-wilayah tertentu yang memang mengharuskan atau mungkin sebagai budaya yang sudah bertradisi ya menggunakan emas untuk mahar dan lain sebagainya dalam pernikahan. Selanjutnya, dalam konteks masyarakat yang memilih untuk membeli emas, konsep biaya peluang ini merujuk ke alternatif terbaik yang harus dikorbankan ketika keputusan untuk membeli emas itu dibuat. Contohnya, kehilangan keuntungan dari investasi yang lain seperti saham obligasi, properti, dan reksadana. Selanjutnya, yaitu kehilangan pendapatan bunga. Jika uang yang digunakan untuk membeli emas lalu didepositokan dan mendapat bunga, maka keuntungan dari bunga tersebut adalah bunga yang hilang dari deposito. Dan contoh kehilangan konsumsi. Uang yang digunakan untuk membeli emas atau barang jasa yang lain. Contoh lagi, kehilangan peluang bisnis. Dana yang dialokasikan untuk membeli emas bisa saja digunakan sebagai modal untuk memulai atau mengembangkan bisnis. Itu ya. Jadi mungkin potensi untuk melihat sebetulnya tingkat seberapa sih untuk kebutuhan emas atau mungkin kita untuk kebutuhan yang lain mengembangkan bisnis atau mungkin menambah bisnis yang lain gitu ya. Karena kalau kita hanya membeli emas, kita gunakan untuk menyimpan saja, mungkin uangnya akan stuck tanpa ada peningkatan atau mungkin menambah modal yang lain gitu ya. Selanjutnya, yang ketiga, pada era modern ini, keputusan masyarakat untuk membeli emas dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, yang saling terkait, yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi yaitu ketidakpastian ekonomi di era global dan domestik, yaitu lengkapi oleh inflasi atau kenaikan harga dan jasa, selanjutnya suku bunga, selanjutnya ada harga dan global, selanjutnya nilai ukur rupiah, kemudian literasi dan kesadaran finansial. Yang kedua, yaitu faktor sosial dan budaya, yaitu mempengaruhi dari tradisi dan budaya, tadi yang saya sebutkan dari pertama ya, yang mungkin menjadi sebuah mahar dalam pernikahan. Terus persepsi sebagai aset yang aman, lalu pengaruh sosial dan FOMO atau fear of missing out. Yang ketiga, faktor teknologi dan aksesibilitas, kemudian faktor psikologis, dan selanjutnya faktor peristiwa dan kebijakan. Dan yang keempat, saya sangat berpengaruh ya terhadap finansial konsumen itu sendiri. Kenapa di era kebutuhan elektronik konsumen akan lebih memilih menjual emasnya karena dilihat dari nilai jualnya, di mana dalam kebutuhan sebuah hiburan, kebutuhan sebuah elektronik, kemudian kebutuhan dalam peningkatan pembelian emas dan penjualan emas itu mungkin tergantung dari minat atau finansial dari konsumen itu sendiri. Contoh, karena saya di sini sebagai pelaku atau sebagai pegawai, di mana saya juga membutuhkan elektronik untuk mendukung dalam pekerjaan saya, maka mungkin saya akan lebih mengutamakan untuk mendukung
potensi yang berpenghasilan untuk saya. Tapi mungkin kalau untuk pengusaha-pengusaha yang memang mereka sudah terjun ke dalam bisnis, mungkin mereka akan mencabangkan keuntungan mereka, finansial mereka ke emas. Karena mereka melihat potensi harga emas yang sekarang turun, mungkin setahun 2 tahun ke depan yang akan meningkat lebih tinggi daripada harga sekarang, maka mereka akan menyimpan. Mereka akan membeli lalu menyimpan dan lalu menjualnya nanti ketika harganya sudah melonjak tinggi. Itu yang biasanya dilakukan oleh orang-orang investasi. Nah, untuk hiburan sendiri, biasanya untuk hiburan itu tergantung konteks ya, karena kebutuhan hiburan kan tidak semua orang menikmati dalam hiburan tersebut. Jadi mungkin yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan kondisi sekarang, emas itu memang sebuah yang menggiurkan karena potensi uang dari yang didapat ketika kita membeli harga emas sekarang di harga yang sangat-sangat bagus, kemudian nanti kita jual di harga yang sangat tinggi, itu sangat menguntungkan ya. Tapi memang membutuhkan ekonomi yang benar-benar orang-orang menengah ke atas yang siap untuk kita menyimpan dana tersebut untuk kita belikan sebuah emas. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.